Di sini perjalanan kami dimulai. Pada perjalanan saya kali ini ditemani oleh teman saya Zahra Tusita bersama koordinator Bu Safrina mengunjungi situs bersejarah di Pulau Buru bersama tim Project P5 kelas 10. Perlu diketahui, untuk mencapai Pulau Buru kami harus menaiki moda transportasi laut. Ini merupakan pengalaman yang berharga bagi kami karena pertama kali keluar Pulau Karimun dalam rangka kunjungan belajar ke situs bersejarah. Kami pun bergegas menuju kapal yang ingin kami naiki, yang nantinya akan mengantarkan kami ke Pulau Buru. Kami menaiki moda transportasi laut berupa perahu cepat atau biasa dikenal dan mempunyai sebutan kapal pompong. Pompong yang kami naiki kali ini mempunyai ukuran yang cukup besar sehingga cukup untuk mengangkut kami semua. Bahkan masih mempunyai space yang cukup banyak di dalamnya. Tanpa berlama-lama, kapal pun berangkat dan meninggalkan Pulau Karimun. Bersyukur kami diberikan cuaca yang lumayan cerah sehingga tidak menghambat kami dalam perjalanan menuju Pulau Buru. Walaupun pagi sebelum berangkat kami harus tertunda keberangkatan disebabkan hujan yang sangat deras. Dengan memakan waktu kurang lebih 45 menit, akhirnya kami pun sampai di Pelabuhan Kandis, lebih tepatnya pelabuhan penyeberangan di Pulau Buru. Satu persatu pun turun dari kapal. Kami pun menaiki transportasi yang telah disediakan untuk mencapai situs yang akan dikunjungi pertama, yaitu Makam Sibadang. Jadi kita sudah sampai di Pulau Buru dan kami akan berkunjung ke Makam Sibadang. Sampai jumpa di Makam Sibadang. Makam Sibadang terletak di tengah-tengah hutan dan tempatnya cukup tinggi. Kami harus melewati hutan belukar yang sangat lebat. Ini sangat menguji mental dan keberanian kami dalam mengunjungi situs tersebut. Dengan perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 10 menit, rombongan para guru dan para siswa tiba di situs kunjungan yang pertama, situs Makam Sibadang. Teman-teman, kami sudah sampai di situs cagar budaya Makam Sibadang di Pulau Buru. Saksikan selanjutnya. Di Makam Sibadang ini kita harus melewati sebuah perjalanan yang cukup ekstrim sebenarnya. Jadi Makam Sibadang ini terletak di tengah, bisa dibilang di tengah-tengah hutan. Kami pun disambut oleh Bapak Sarifudin selaku juru kunci dari Makam Badang. Kami dijelaskan lalu diberi izin memasuki Makam Sibadang. Makam Sibadang ditetapkan sebagai situs cagar budaya pada tahun 1931. Sejarah Makam Sibadang sangat panjang. Konon katanya, setiap 3 kali hitungan akan berbeda setiap ukurannya. Dan Makam Sibadang juga mempunyai batu nisan yang sangat unik. Mari kita kupas. Kayu di tengah kuburan Makam Sibadang itu merupakan suatu keajaiban di Makam Sibadang dan juga berfungsi sebagai pengukur dari Makam Sibadang tersebut. Bu Dian selaku koordinator melakukan pengukuran sebagai pembuktian bahwa apakah benar setiap 3 kali ukuran akan berbeda setiap ukurannya. Terbukti setiap 3 kali ukuran mempunyai 3 ukuran yang berbeda. Seperti pada yang pertama 2 dupa 1 jengkal, ukuran kedua 2 dupa 4 jengkal, dan yang terakhir 2 dupa pas. Setelah mengetahui keajaiban dari kayu tersebut, kami pun meminta dijelaskan apa arti kain kuning yang ada di batu nisan Makam Sibadang. Sebelum membuka kain kuning yang ada di batu nisan, Datuk pun membaca doa agar diberikan kelancaran dalam membuka kain
di batu nisan tersebut. Satu persatu kain kuning pun dibuka, dan akhirnya kami pun dapat melihat bagaimana struktur asli dari batu nisan tersebut. Satu hal yang menarik dari makam si Badang ini adalah batu nisannya. Batu nisannya terdapat kain-kain kuning yang menutupi batu nisan. Konon katanya setiap orang yang datang berkunjung dan bernazar di situ, ia akan kembali dan memberikan kain kuning tersebut di batu nisan makam si Badang. Satu hal yang menarik dari batu nisan ini selain dari kain kuning tersebut adalah terdapat tulisan-tulisan lama atau tulisan Sanskerta terdapat di bagian struktur bawah batu nisan. Terdapat beberapa tulisan Sanskerta. Ini menandakan bahwa makam si Badang ini sudah berumur sangat-sangat tua. Dipercaya Badang ini sudah ada sebelum Pulau Buru berdiri. Struktur dari batu nisan ini pun cukup unik. Terdapat endapan-endapan pasir yang berbentuk seperti semen yang melapisi di bawah batu nisan tersebut. Ini batunya kalau kita lihat kan macam istilah sekarang macam pakai semen 2 kali kan. Terlihat sangat ringan. Faktanya, batu ini mempunyai berat sendiri kurang lebih 10 kilo. Tulisan Sanskerta tidak hanya terdapat di bawah batu nisan saja, tetapi di tiap sisi-sisi batu nisan juga terdapat bahasa Sanskerta. Setelah mengetahui struktur batu nisan tersebut, Dato pun meletakkan kembali batu nisan ke tempatnya, lalu dibungkus menggunakan kain kuning yang dilepas tadi. Tidak hanya orang-orang muslim saja yang datang sini, tetapi orang-orang non-muslim juga datang untuk menziarahi kuburan ini. Terbukti ada beberapa alat persembahyangan di lokasi makam si Badang tersebut. Dato pun menjelaskan kepada kami apa fungsi kait yang ada di makam Badang tersebut dan apa filosofinya. Nama Badang menurut pemahaman Dato merupakan orang yang tinggi dan badan besar. Ini bukan merupakan manusia yang normal pada zaman sekarang, dibuktikan pada makam yang sangat panjang dan kondisi makam yang sangat besar. Setelah dirasa puas akan ilmu yang didapat mengenai makam si Badang, kami pun bergegas menuju keluar dari makam si Badang tersebut dan melanjutkan kunjungan ke situs sejarah yang kedua. Nah, teman-teman, sekian perjalanan kami ke makam Badang. Kami mendapat informasi di makam Badang ini ditemukan pada tahun 1931. Namun dari keterangan Bapak ini tidak dipastikan bahwa kemungkinan Badang ini meninggal pada zaman Nabi Yakub. Terima kasih ya. Kita tunggu ke perjalanan makam moyang Seraga. See you. Kami pun melanjutkan perjalanan ke makam moyang Seraga. Guys, di sana adalah makam moyang Seraga. Ayo. Sebelum itu, mari kita dengarkan penjelasan dan arahan selanjutnya. Juru kunci makam Badang dan moyang Badang. Yuk, saksikan. Moyang Seraga yang mempunyai nama asli Jumat. Sejarah makam moyang Seraga sangat erat hubungannya dengan berdirinya Pulau Buru. Dikisahkan dahulu ada seorang yang menempati Pulau Buru ini. Konon katanya adalah orang asli Buru. Lalu datanglah Raja Temasik ini ke Buru untuk memburu binatang-binatang yang ada. Namun Seraga inilah yang tertangkap. Dan saat ditangkap, dikiranya adalah King Kong, ternyata adalah manusia. Dari situlah kemungkinan pulau ini dinamakan Pulau Buru, dan moyang Seraga inilah penghuni pertamanya. Kami menemukan sesuatu yang unik dari makam moyang Seraga ini. Ukurannya yang tidak terlalu panjang, tetapi melebihi manusia normal pada zaman sekarang. Dan kami juga menemukan hikayat moyang Seraga yang diciptakan pada tahun 2008. Kami juga menemukan batu nisan yang bercorakkan atau bertuliskan bahasa Sanskerta.
Saya pun menanyakan perihal tentang kapan makam ini ditemukan. Sama seperti halnya si Badang, tidak diketahui pasti tahun meninggalnya. Ada sebuah kejadian ajaib terjadi ketika pohon petai di dekat makam ini udah mau jatuh ke arah makam, namun ia tidak pernah jatuh ke tengah-tengahnya, sekalipun itu sudah terarah ke tengah makam. Tumasi itu kerajaannya bercorak Islam. Corak-corak yang ada di makam menandakan bahwa makam ini telah ada di zaman kerajaan Temasi yang bercorakan Islam, sedangkan corak-corak yang ada di makam Badang bercorakan Hindu-Buddha. Ini menandakan bahwa sebuah perbedaan yang ada antara makam si Badang dan makam moyang Seraga. Keberadaan kain kuning yang ada di atas batu nisan merupakan hadiah dari para penziarah yang berniat baik atau bernazar akan suatu tujuan yang jelas. Setelah mengetahui tentang sejarah makam moyang Seraga ini, kami pun melanjutkan perjalanan ke menuju situs sejarah yang ketiga. Teman-teman, setelah saya mendengar penjelasan dari Pak Nah tadi, saya menjadi tahu bahwasanya asal usul Pulau Buru ini sangat berkaitan dengan makam moyang Seraga ini. Jadi dalam cerita tersebut bisa dinyatakan bahwasanya ini merupakan ketuaan Pulau Buru. See you. Selanjutnya kami akan mengunjungi pantai Tanjung Ambat. See you di pantai Tanjung Ambat. Akhirnya kami tiba di pantai Tanjung Ambat. Kami terkesima akan keindahan yang dimilikinya. Sejarah tuh mari kita berjalan terus ke sana tuh ada di dalam itu tapi air pasang kita nggak bisa ke sana. Karena di situ itu ada batu-batu yang seperti runtuhan yang ibu yang cerita itu yang belum digali sejarahnya. Tidak hanya sekedar ikon pariwisata, tetapi pantai Tanjung Ambat mempunyai sejarah penting. Nah, pantai Tanjung Ambat ini mempunyai sejarah penting bagi Pulau Buru ini. Ini merupakan ikon wisata bagi Pulau Buru. Ini wajib dilestarikan. Nah, bisa dilihat ada Pulau Bakau di sana. Itu merupakan peninggalan kerajaan Temasi. Ini termasuk ke dalam tadi dijelaskan Pak Ngah ke dalam sejarah makam moyang Seraga. Teman-teman, mumpung airnya lagi ada kendala, airnya pasang, jadi kita nggak bisa melihat sana. Dan ini juga sejarahnya pun katanya ada beberapa batu-batu yang bertuliskan sastra Hindu-Buddha yang mempunyai kaitan erat dengan makam moyang Seraga itu. Jadi teman-teman, kesimpulannya pantai Tanjung Ambat ini mempunyai peranan penting bagi perekonomian di sekitarnya. Bisa dilihat belakang sana ada kafe, di sana ada rumah-rumah warga, resort, sini ada resort juga. Jadi merupakan suatu gejolak ekonomi tadi yang telah dijelaskan sama Pak. Dicampur dengan ikon sejarah dan ikon ekonomi juga bertambah di sini. Kandungnya yang hampir kayak menyerupai seperti legenda atau dongeng-dongeng Malin Kundang. Iya. Tapi kalau kita melihat kalau di cerita Malin Kundang itu dongeng Malin Kundang itu ada bukti yang batu yang menyerupai manusia yang sujud ditutup jadi batu. Kalau ini kita hanya ada pertanda saja. Tanda ini merupakan satu tanda bahwa di daerah ini sesuai dengan legenda yang ada ini ya pernah ada cerita tentang hikayat anak durhaka. Tapi kita nggak tahu nih kaitannya kemana gitu. Inilah yang perlu siswa-siswi sekalian mungkin perlu digali lagi. Kalau boleh tahu Bu, hikayat anak durhaka itu kita bisa temukan di mana Bu? Kalau untuk sumber-sumbernya ya mungkin di pustaka-pustaka ya. Tapi kalau nengok dari buku yang dipinjamkan oleh
Bapak yang tadi, Bapak narasumber kita, di dalam cerita itu seperti tidak ada dibahas tentang ini, tetapi lebih banyak mempromosikan tentang Makam-makam, pariwisata iya. ini. Nah, kenapa? Kalau dia tidak ada bukti, itu kan sulit untuk kita yakini ya. Tidak ada bukti, karena kalau dongeng itu sesuatu cerita yang diyakini oleh masyarakat setempat. Sebenarnya nggak ada kejadiannya, nggak ada peristiwanya, tetapi masyarakat percaya akan itu. Gitu. Makanya oleh masyarakat setempat diberilah tonggak prasastinya di sini. Prasasti ini bukan prasasti ini sebuah media untuk tempat menulis gitu. Ya, prasasti ini masuk kepada sumber tulisan nih, bukan sumber benda loh. Nah, kan ada batunya Bu, enggak. Ini medianya pada saat itu yang adalah batu. Makanya medianya kalau sekarang kan buku udah banyak ya. Jadi kalau prasasti ini masuk kepada sumber tertulis, bukan sumber benda. Ya. Sip. Ya, Oke Bu, kami pun istirahat sejenak di pantai Tanjung Ambat. Oke guys, selesai sudah pengunjungan kita ke Pantai Tanjung Ambat di Pulau Burung. Selanjutnya kita akan mengunjungi sebuah tempat yang bersejarah, yaitu Masjid Abdul Ghani di Pulau Burung. Ya, mungkin kita akan menelusuri sebuah sumur katanya, yang mungkin ada beberapa sejarahnya dan lain-lain. Oke, sampai jumpa di Masjid Abdul Ghani. Kami melanjutkan perjalanan ke sumur bersejarah. Sumur bersejarah ini mempunyai ceritanya sendiri. Konon katanya, batu yang besar yang ada di sumur tersebut merupakan suami, sedangkan batu kecil yang ada di sumur itu adalah istri. Menurut cerita, saat mereka berlayar, mereka mencuri batu dari makam si Badang tersebut. Tidak sampai di perjalanan, mereka pun karam dan akhirnya sumur ini pun terbentuk. Konon katanya, air ini bisa menembus ke negeri Malaysia. Bisa tawar Bu, padahal kan itu Sumur ini mempunyai keajaiban tersendiri. Di samping sumur itu terdapat air laut yang sangat-sangat asin. Sedangkan di sumur itu air tawar. Ini merupakan keajaiban. Setelah mengetahui informasi dari sumur tersebut, kami melanjutkan perjalanan menuju Kelenteng Sampoteng. Nah teman-teman, setelah kita mengunjungi tadi sumur yang ajaib telah dijelaskan oleh Zahra, kita sedang berada di Kelenteng Sampoteng, yaitu kelenteng tertua di Pulau Karimun ini dan terutama Provinsi Pulau Riau. Bisa dilihat arsitekturnya. Ini menunjukkan bahwa kebudayaan Cina, kebudayaan Tionghoa itu sudah datang dari zaman dahulu sehingga mempunyai kultur tersendiri. Nah, teman-teman, untuk melihat penjelasan selanjutnya, mari kita dengarkan narasumber di sana. Let's go. Terdapat arsitektur lama dan bernuansa Islam. Kalau dilihat secara detail, ini membuktikan teori masuknya Islam ke Indonesia melalui teori Cina. Dengan datangnya pedagang-pedagang tersebut ke Nusantara dan dibangunnya tempat peribadatan di Pulau Buru ini. Setelah mendapatkan informasi yang bermanfaat dari narasumber kita, kami melanjutkan perjalanan menuju ke situs kunjungan terakhir, yaitu Masjid Abdul Ghani. Nah teman-teman, kita sudah sampai di Masjid Abdul Ghani. Nah, ini merupakan mungkin sebagai penutup dari kunjungan kita. Bisa dilihat arsitekturnya untuk mengetahui lebih dalam. Teman-teman, di dalam Abdul Ghani. Ini menjadi ciri khas dari Masjid Abdul Ghani. Ini merupakan salah satu motif atau corak khas Melayu, yaitu lebah bergayung. Nah, di corak ini mempunyai sendiri. Corak ini menandakan bahwasannya ini suatu gedung bernuansa Islami, sebab arti dari lebah bergayung itu sendiri artinya adalah motif atau corak yang sangat erat dengan kaitannya dengan keagamaan. Nah,
termasuk ini. Ini termasuk ke dalam bangunan keagamaan yang sangat erat, yaitu selama Islam Nusantara. Yuk kita lihat di sini. Nah, kalau tidak sekilas, ini merupakan ada kesamaan dengan salah satu corak di Masjid Al-Mubarak, khususnya dari struktur bangunan yang mempunyai pilar-pilar yang sangat kuning. Motifnya kuning hijau. Ini juga sama seperti halnya kayak masjid ini. Kalau macam mereka satu kesatuan di sini. Bisa dilihat juga itu ada beduk. Ini merupakan beduk dari ciri khas Masjid Al-Mubarak. Teman-teman, di situ merupakan di sana. Teman-teman, ini merupakan suatu khas dari Masjid Abdul Ghani sini. Ini menara di Masjid Abdul Ghani. Wah, sangat curang sekali ya. Teman-teman, kampung sini. Ini merupakan salah satu jenis dari bangunan. Teman-teman, ini merupakan pandangan dari Masjid Abdul Ghani. Ini merupakan pandangan dari sudut atas. Bisa dilihat arsitekturnya. Lebah begayut. Nah, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah sampai di Masjid Abdul Ghani. Perkenalkan dengan Bapak. Saya bernama Bapak Faizal. Bapak sebagai Saya sebagai imam tetap terima kasih Bapak telah mengizinkan kami wawancara tentang Masjid Abdul Ghani. Pada tahun berapa masjid ini didirikan? ini dibangun pada tahun 1423. 1423. Jadi udah cukup lama ya Pak? Kebetulan di Selang. Kalau untuk arsitekturnya saya lihat tadi seperti lebah begayut ya Pak ya. Iya, Ini berarti menandakan di sini budaya Melayu sama budaya Islam itu sangat erat di sini. Iya. Dari strukturnya juga. Iya. Iya Pak. Kalau dari pilar-pilar ini apakah ada makna-makna sendiri Pak? Kalau pilar-pilar Ya, ada maknanya. ada beberapa makna yang berbeda. Ini kan modelnya seperti lafaz Allah nih. Ini itunya ini. Oh iya. Kalau boleh tahu Pak, Masjid Abdul Ghani ini di dalamnya selain sebagai tempat ibadah ini Pak, bisa dilihat juga beberapa alat-alat musik gitu Pak. Ini sebagai berarti orang-orang qasidah sini sering latihan di sini berarti ya Pak ya. Ini kan banyak penambahan untuk latihan, untuk pengajian. Dari struktur bangunan Pak, kalau dilihat ini tadi kan saya naik ke menara itu Pak. Ya, Fungsi menara itu sendiri itu apa? itu zaman dahulu kan kalau mau bang atau azan tuh naik atas dulu. Oh, jadi yang ruangan kosong itu azan itu ada. Kalau zaman sekarang kan enak mau pakai speaker. Iya. Jadi cukup lama ya. Iya. Masa. Kalau boleh tahu Pak, itu apa? Ini zaman dahulu. Tempat wudhu. Jadi kalau orang wudhu di situ, cara ambil airnya dari Iya. gayung gitu Pak? Itu kan ditambah tuh. Yo. Aslinya itu tak ada. Itu airnya seperti itu air tingginya tuh. Jadi orang wudhu pakai Berarti dulu rata ya Pak ya? cuma yang aslinya ini keliling.
bisa mata airnya kering, Pak? Tak pernah dulu. Sekarang ini pertama ini. Dulu katanya sampai tembus air matanya sebelumnya tembus ke mana gitu. Tak tahu. Kalau boleh tahu Pak, Bapak sudah menjadi imam tetap di sini dari tahun berapa Pak? Kejadian itulah atu kan. Saya mungkin baru 5 tahun lah. Sudah lama. Sebelumnya ayah saya sebelumnya itu. Oh, Dari arti sendiri ini kan kita lihat ya Pak, kubin-kubinnya tidak seperti masjid kebanyakan ini Pak. Iya. Ini arti dari kubin ini sendiri apa Pak? Atau arsitektur dari kubin ini kan spesial nih Pak. Itu maksudnya apa tuh? Ini kata orang tua dulu ini maksudnya biar kita ini betul zaman dahulu tuh ingat apa tuh tanah kan, tanah ini mengingatkan kita ini berasal dari tanah gitu. Banyak itu lah kematian itu. Ini pernah juga dilihat kayak Masjid Al Mubarak gitu kan Pak. Nanti arsitektur Masjid Al Mubarak kubinnya sama. Dilihat dari struktur ininya juga masih lekat hubungannya kayak tradisional juga tuh ya. Masih menggunakan kayu-kayu. Kalau boleh tahu ini Pak, pernah dirombak balik nggak? Atau pernah Kita ini aslinya model gini cuma biasalah Mungkin ditambah-tambah. kan lama masuk 200 tahun. ini Pak, udah 200 tahun ini. Berarti ini ada juga perbaikan seperti ini mungkin. Ya biasanya ini kan kalau tak pasang ini kan hujan nih. Semban sedikit kalau aslinya yang ini ya. Asli nih. oh, Ini asli. Yang itu penambahan. Kalau boleh tahu Pak, bentuknya ini Ini asli. ini asli ya Pak? Dulu ada pintunya. Pintunya udah lama kan. Memiliki arti apa ini? Ini mau lampu nggak tahu saya. Belum lihat apapun ini. apakah Masjid Abdul Ghani ini ada ke depannya ada rencana mau mungkin dirombak, direnovasi gitu Pak? Ini rencananya kita perbagusin aja nih apa masalah luar lah. Kalau dalamnya insya Allah oke. Kalau boleh tahu Pak, Masjid Abdul Ghani ini bisa menampung berapa orang? Ini bisa nampung 300-an Pak. 300 maaf. Jadi kalau misalnya Nah, daerah ini lah. Cuma untuk batu itu kan hari raya itu di lapangan depan itu bisa dari sini. Dan ini ada nggak kayak suatu kebiasaan atau tradisi gitu yang kita? Ini kan tahun baru atau maulid. Jadi Di masyarakat sini juga kalau ada kematian sering pada sini. ya biasa dipakai. Sebelumnya masyarakat sudah tahu ini sebagai cagar budaya, berarti masyarakat andil menjaga. Mungkin sekian segitu saja. Terima kasih. Dadah. Tempat wudhu bagi masyarakat Melayu kemarin, katanya ini sumber airnya ini pada aslinya ini untuk berwudhu masyarakat yang datang sini untuk sholat. Pada dasarnya sumber mata air ini katanya bisa menembus ke negeri sebelah, itu negeri jiran Malaysia. Nah, teman-teman, salah satu keistimewaan di Masjid Abdul Ghani ini adalah menaranya. Menara ini memiliki setara kayak lantai 3. Walaupun terlihat Masjid Abdul Ghani ini dari daratan-daratan ini kayak rendah gitu kan, pada kenyataan ini merupakan salah satu
fondasi masjid yang lumayan tinggi. Kita masuk ke menara. Dari struktur pintunya, ini menandakan bahwa menara ini tidak sama sekali diganggu gugat, sehingga pintunya sangat awet. Ciri khas dari pintu ini sangat unik, merupakan pintu-pintu peninggalan kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu, yaitu kerajaan Melayu. Dan juga salah satu fungsi menara ini, kalau kita kutip dari beberapa pernyataan narasumber, yaitu Sebagai tadi kami mewawancarai salah satu imam tetap di Masjid Abdul Ghani ini. Kata beliau, menara ini dahulu kala merupakan suatu menara yang digunakan untuk mengumandangkan azan. Ya. Tapi karena kemajuan teknologi, perkembangan zaman, sekarang azan sudah bisa dikumandangkan di dalam masjid. Setelah mendapatkan informasi tentang Masjid Abdul Ghani ini, kami pun berpamitan kepada Pak Nga dan melanjutkan perjalanan menuju Pulau Karimun. terakhir sudah nih perjalanan kita. Terima kasih sudah mengikuti. Ini merupakan perjalanan terakhir kami menuju. Sekian, terima kasih Kecamatan Buru. Sampai jumpa di Karimun. Perjalanan kali ini sangat seru dan berharga. Terima kasih Kurikulum Merdeka telah memfasilitasi kami untuk berkunjung langsung ke situs bersejarah lokal yang ada di sekitar kami. Akhirnya kami tiba di pelabuhan KPK, yaitu di Pulau Karimun. Kami pun menaiki bus dan menuju ke sekolah. Selesai juga perjalanan kita di proyek kedua. Tentang kearifan lokal, kita telah mengunjungi makam Badang, makam Mas Raga, terus juga sumur tua, kelenteng Sampoteng, dan terakhir Masjid Raya Abdul Ghani. Sekian dan sampai jumpa proyek 5 yang 3. See you.